Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Tentunya semua dalam keadaan sehat. Iya, kembali lagi bersama kakak untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tapi adik-adik tetap bersukacita, tetap selalu bersemangat. Ya, sudah mempersiapkan dirinya, sudah sarapan, sudah mandi. Ya, sebelum ibadah kita mulai, mari kita mengambil sikap untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal ke tengah hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai cerita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku kumpul jadi 1, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami boleh sehat dan boleh bersuka cita sampai pada saat ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami untuk kami benar-benar mengerti dan memahami firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 10 ayat 22-30. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di sehabis Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup
dalam kebimbangan. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku membiarkan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapa aku dan Bapa adalah satu. Hai, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan kakak Euni yang akan bercerita kepada adik-adik semua. Tapi sebelum kakak cerita, kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak ya gambar apa yang di samping ini? Ayo. Apa? Ya benar, itu adalah hewan domba. Hewan domba itu sangat lemah dan mudah tersesat adik-adik bila tidak dituntun. Nah, hewan domba ini bisa menjadi santapan bagi hewan-hewan buas ketika dia menyimpang dari kawanan dombanya. Untuk itu, para hewan domba akan dilindungi dan dijaga oleh seorang gembala. Gembala itu sangat menyayangi domba-dombanya. Gembala akan menarik domba yang menyimpang dan menariknya kembali ke kawanan domba-domba yang lain. Nah, domba-domba itu adalah kita adik-adik. Kita adalah manusia yang lemah dan mudah tersesat akan dosa. Kita bisa saja melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang menyimpang, sering nakal, tidak jujur, dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, tapi meskipun begitu, kita punya gembala yang baik. Adik-adik tahu nggak siapa gembala itu? Tunjuk tangan. Ya benar, gembala itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan benar. Tuhan Yesus selalu jaga dan lindungi kita adik-adik karena Ia sangat menyayangi kita. Adik-adik tahu nggak bahwa begitu banyak kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dari dulu sampai sekarang. Nah, dulu itu adik-adik, orang Yahudi selalu merasa penasaran dan selalu ragu-ragu akan siapa Yesus itu. Mereka selalu bertanya tentang Tuhan Yesus. Padahal sudah begitu banyak mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa Ia adalah gembala yang baik yang rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dari hal ini kita belajar ya adik-adik. Yang pertama, kita tidak boleh berpikiran buruk, berpikiran negatif terhadap orang lain, apalagi Tuhan Yesus. Kita ketika melakukan atau berpikir negatif serta berpikir buruk, maka itu justru akan menghalangi kita untuk mengenal Tuhan Yesus dan mendengar suara Yesus. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh untuk mengikut Yesus dengan setia dan hati yang tulus. Kita ketika disuruh ikut dalam pelayanan, misalnya kakak layan minta adik-adik untuk terlibat dalam ibadah hari Minggu, misalnya memimpin doa. Ya, adik-adik tidak boleh menolak. Ya, adik-adik jangan sampai berkata, "Oh, saya belum pandai berdoa, Kak. Saya nggak bisa berdoa." Enggak,
Kita nggak boleh kayak gitu ya adik-adik. Karena sebenarnya doa itu dengan kata-kata yang seperti kita berbicara biasa kepada Tuhan Yesus. Dengan kata-kata yang sederhana. Kita berkata tidak perlu harus mengarang dengan indah. Tapi kita berkata dengan hati yang tulus berbicara kepada Tuhan. Terus misalnya ketika ada ibadah hari Minggu, kita cari-cari alasan, aduh nggak bisa nih ada kegiatan misalnya, sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Kita juga nggak boleh seperti itu ya adik-adik. Ketika kita sudah berkomitmen, sudah sungguh-sungguh untuk ikut Yesus, kita harus mempertahankannya. Yang ketiga, kita harus tidak boleh terpengaruh akan hal-hal yang jahat, karena banyak nih hal-hal yang bisa mempengaruhi kita, hal-hal yang negatif. Ya, kita harus ingat bahwa iblis akan ada selalu di sekitar kita, mengintai kita ketika kita lemah dan ketika kita tidak taat kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik semua harus menjaga sikap dan perkataannya ya. Adik-adik ingat bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang menggendong kita ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang kecewa. Tuhan akan selalu ada. Adik-adik ingat bahwa juga Tuhan Yesus mengenali kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang mengenal setiap kita. Dimanapun kita berada saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, Tuhan Yesus tahu. Apakah adik-adik semua sedang beribadah atau masih ada yang sembunyi di dalam kamar, masih tertidur? Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan saat ini. Jadi, kita harus dekat sama Tuhan Yesus ya adik-adik. Kita harus mengenal Tuhan Yesus lebih lagi dan jangan pernah pergi dan menjauh dari Allah. Adik-adik semua, kita di dunia ini juga punya orang tua, yaitu adalah wakil Tuhan di dunia yang sangat menyayangi kita, yaitu Papa dan Mama. Papa dan Mama selalu jaga dan melindungi kita. Dia rela mengorbankan apapun demi kebahagiaan kita. Bahkan dari dulu kita baru lahir sampai saat ini, Papa dan Mama selalu jaga kita, selalu sayang sama kita. Itu dapat dibuktikan. Dulu waktu kita baru lahir, Papa dan Mama pasti melawan rasa ngantuknya demi kasih kita minum, demi jagain kita saat tidur. Dan sampai saat ini ketika kita belajar maupun ketika kita bermain, Papa dan Mama selalu jaga dan lindungi kita. Papa Mama juga kasih kita nasihat untuk boleh kita taati perintah dari orang tua itu adik-adik. Nah, karena semua yang mereka katakan adalah untuk kebaikan kita. Nah adik-adik, tapi zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak yang tidak patuh dan taat kepada orang tua, padahal nasihat yang diberikan orang tuanya baik kepadanya. Anak-anak itu sering melawan dan tidak mau dengar-dengaran akan orang tua, susah dibilangin, ya kan? Dan tidak disiplin. Padahal ujung-ujungnya efeknya justru ke dirinya sendiri ketika mengalami kesusahan. Misalnya ketika Papa dan Mama ingatin, jangan terlambat bobo ya, supaya besok pagi tidak terlambat bangun agar bisa pergi ke sekolah atau belajar secara online tidak terlambat. Ya kan? Papa Mama juga ingatin, kerjakan PR-nya ya, belajar dengan rajin ya. Itu semua demi kebaikan kita. Tapi kadangkala karena gadget, karena HP, karena game, sehingga kita tidak melakukan perintah dari orang tua. Besok paginya ketika kita tidak mengerjakan PR, ketika kita terlambat, ujungnya malah dihukum sama gurunya. Gurunya jadi marah karena kita nggak kerjain tugas kita.
efeknya ke diri kita sendiri. Contohnya lagi, kita disuruh makan sama papa dan mama, tapi kita nggak mau makan, terus kita terlambat makannya. Nah, itu semua sebenarnya untuk kebaikan kita supaya kita sehat. Karena kalau kita terlambat makan dan kalau kita tidak mau makan, nanti kita bisa sakit, tidak ada tenaganya. Nah, contohnya juga papa mama ajarin kita supaya kita menjaga perkataan sopan terhadap orang lain agar orang-orang tidak marah dengan perkataan yang kita ucapkan kepada mereka. Nah, semua itu adalah perintah orang tua, nasihat orang tua yang baik kepada kita, sehingga kita harus melakukannya. Tapi kakak percaya semua adik-adik yang ada di sini pasti baik-baik, taat dan patuh kepada perintah orang tua, karena semua adik-adik di sini sayang kepada papa dan mama, keluarga dan teman-temannya. Untuk itulah adik-adik, Tuhan Yesus mau kita menunjukkan perbuatan yang taat kepadanya. Yang pertama, kita harus menggunakan waktu kita dengan baik dan menggunakan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus mau kita menjaga perkataan dan sikap kita dimanapun kita berada, agar membawa sukacita bagi Tuhan dan bagi orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus ingin kita lebih rajin lagi berdoa. Ketika mau tidur, bangun tidur, mau memulai kegiatan belajar, mau makan, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kita cari Tuhan dan mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Yang keempat, Tuhan Yesus mau kita menyayangi semua keluarga kita. Papa, mama, kakak, adik, abang, semuanya teman-teman kita dimanapun berada. Dan ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan benar. Tuhan Yesus mengenal kita satu persatu dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan saat ini. Dan Tuhan Yesus mau kita untuk mencarinya dekat kepada Tuhan dan mengenal gembala yang baik. Ingat ya, kiranya firman Tuhan hari ini boleh kita tanam dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas firman yang dapat kami dengar pagi ini. Tuhan, berkati kami agar firman yang kami dengar dapat kami gunakan dan terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, bantu kami agar kami dapat lebih percaya dan taat kepadamu. Kami menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkati orang tua kami. Tuhan, berikan kesehatan dan umur panjang agar orang tua kami dapat membimbing kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan juga berkati pendidikan adik-adik. Tuhan berikan adik-adik kepintaran agar adik-adik dapat mengerti pelajaran yang disampaikan oleh guru kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus tolong sembuhkan mereka. Tuhan Yesus berkati obat-obat yang mereka minum agar mereka dapat cepat pulih. Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin negara kami agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan adil dan jujur. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu sehingga kami dapat berjumpa dan beribadah bersama teman-teman kami. Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja, terkhusus gereja GP Immanuel. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, diaken, penatua, majelis-majelis, berkati mereka dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan ampuni salah dan dosa kami dalam setiap perkataan atau perbuatan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil puji Yesus, Juru
Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu, memanggilmu selalu, hai datang padaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah memberi persembahan kami. Berkatilah persembahan kami. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu, memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu, memanggilmu selalu, hai datang padaku. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah beribadah, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dalam firman yang boleh kami dengar melalui puji-pujian yang kami berikan ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dan menyempurnakan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.